You guys did a really thorough job of background checking ya. Very great. Gua khotbah di sini agak kayak sampai tahu semuanya. Lu tahu rumah gue di Makassar di mana nggak? Agak ngeri ya. Selamat pagi semuanya. Aduh, anak muda kok kayak, ayo dong kita selamat pagi semuanya. Nah gitu dong, kayak semangat di hari Minggu tuh harus semangat yang lebih beda daripada Senin sampai Sabtu ya nggak sih? Karena setiap hari is a brand new morning, is a brand new grace for us. Dan hari ini we will learn something about bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen hidup. Kalau boleh pinjam kata-kata benar, Kristen. So, waktu saya tanya sama Abi dan akhirnya disambung lagi sama Majes untuk tanya, ini harus khotbah apa gitu loh. Kalau enggak gue ntar ngomong sembarang loh di atas mimbar. Dan dikasih tentang Church on a Mission, right? And then salah satu subtema pada minggu ini adalah be real, not fake. But then being real is something that kita masih suka nggak tahu nih artinya be real nih maksudnya apa nih. Oke? Kita masih abu-abu banget nih be real apa. Karena kalau kita mau lihat dengan tren sekarang, for some people be real artinya ya udah menjadi diri sendiri dengan arti dan gambaran yang salah. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana menggunakan ini sebagai dalih untuk mereka melakukan hal yang seenaknya dan akhirnya bilang ya ini gue yang apa adanya, this is me being real, gue gak munafik dan segala macam. Tetapi itu hanya sebagai dalih untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak benar sebenarnya. Right? Oke, so kita buka Alkitab kita di Kolose pasal yang ketiga. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, kalau mungkin pakai Alkitab juga boleh di handphone. Yang gak bawa Alkitab bertobat ya. Yang sudah dapat Kolose pasal 3 bilang wuhu. Oh banyak ya, di sebelah kiri belum ada yang wuhu. Sekali lagi saya ulang. Yang sudah dapat di Kolose pasal 3 boleh bilang wuhu. Oke, nah kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Alkitab tulis seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah sekarang kita skip to the good part. Enggak, canda. Kita skip ke ayat 12, oke? Kolose pasal 3 ayat 12. Alkitab tulis seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Let's pray. Bapa, hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu, tuntun kami, Roh Kudus berikan kami pengertian, dan biar agar ketika XYZ selesai, kami tidak jadi sama lagi, kami diubahkan oleh firman-Mu, dan biar agar firman-Mu tetap tinggal di dalam kami, dan kami bertumbuh di dalam firman-Mu. We love you, we honor you, we praise you, and in your name we pray, hallelujah, amen. So, ketika kita dengar tentang kata-kata be real, not fake, this is something that crucial untuk kita betul-betul pahami apa sih arti dari be real ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan menggunakan kata-kata be real ini sebagai dalih untuk kita menghidupi kehidupan kita dengan sembarangan. Kita menjadi kurang ajar dengan orang tua, kita punya pertemanan menjadi semakin sembarang, kita mulai melawan norma-norma yang benar dan kita melawan apa yang firman Tuhan bilang. Hanya karena kita menggunakan dalih, ya udahlah ini gua gitu. Mungkin di sini masih ada yang suka bohong kanan kiri gitu, ngomong agak kasar gitu. Atau misalnya kalau misalnya di dalam suatu relationship kalau ada masalah dikit hilang, ghosting segala macam gitu ya. Atau mungkin ada beberapa hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Kebanyakan dari anak muda sekarang kalau melakukan suatu hal yang salah atau melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu dosa, nggak langsung bertobat. Yang disalahin, iya soalnya kan gue Gemini gitu. Right? It's funny but it's real. Gitu. Kalau sekarang susah banget sih diangkat telepon dan segala macam. Iya soalnya gue Aries. Gak ada hubungannya gitu. Iya kan?
Iya nih gue susah bangun pagi soalnya gue Leo. Apa sih? Ayo dong lu misalnya gini, kayak misalnya Abi sama Mejes berantem gitu. Ayo lu maaf-maafan lah sama Mejes, nggak usah gini. Ya nggak bisa lah, soalnya kan gue Leo, pride gue tinggi. Apa ya hubungannya gitu, nggak ada gitu. Gak ada hubungannya Leo sama Gemini sama kelakuan-kelakuan tidak baik lo semua. Dan kita dan gue juga yang ngomong. Kita mesti tahu dan kita mesti mengerti bahwa apa yang Alkitab bilang, kalau kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, kita punya kemampuan untuk bertobat karena Roh Kudus memampukan itu di dalam kita. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, harusnya menjadi respon kita sebagai orang benar, sebagai anak Tuhan, bertobat. Repent from it. Tidak ada hari yang paling tepat untuk bertobat selain daripada hari ini ketika kamu melakukan kesalahan itu. Jangan ditunda. And that's not good. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab di Kolose pasal 5 ayat 9 dan Kolose pasal 12 ayat sampai 13, di situ ada dua perbedaan, ada manusia lama dengan manusia baru. Oke? Perbedaan dari manusia lama dengan manusia baru adalah manusia lama hidup untuk dirinya sendiri, manusia baru hidup untuk Tuhan. Kebanyakan dari kita yang sudah manusia baru, yang sudah diselamatkan Tuhan, pola pikirnya masih hidup untuk diri sendiri. Dan cuma banyak orang gak ke gereja lagi karena kepahitan sama gereja. Bukan gerejanya yang salah, orang-orang di dalamnya. The people who runs the church. Karena kalau misalnya bermasalah atau misalnya sedang ada konflik di dalamnya, mereka masih menggunakan prinsip kehidupan orang-orang lama. Makanya di sini dibilang di ayat 13 ada satu nilai yang aku suka banget di sini, dibilang kalau sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini suatu hal yang paling basic. Kalau misalnya ada yang salah sama kita, ya udah, forgive them. Kalau kita mau bilang ya nggak bisa gitu dong kak, soalnya kan dia soalnya kayak ya gue nggak ngapa-ngapain, ngapain gue mesti ampunin dia, mesti minta maaf duluan dong sama gue. Tapi Tuhan mengampuni dan menyelamatkan kita tanpa kita bisa membawa satu alasan yang jelas juga sama Tuhan. Kita tidak layak diampuni in the first place, kita tidak layak diselamatkan in the first place, tetapi karena kasih karena Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita sudah menerima itu dengan cuma-cuma, kenapa kita selalu menahan-nahan pengampunan yang seharusnya kita berikan kepada orang lain? Dan sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa yang harusnya kita pakai untuk kehidupan kita adalah nilai-nilai firman Tuhan. Bukan nilai-nilai yang mungkin kelihatannya make sense di dunia ini. Kenapa banyak sekali anak-anak muda sekarang ngikutin tren? Kenapa banyak sekali anak-anak muda sekarang ngikutin bagaimana cara dunia ini hidup? Karena mereka mau diterima. Mereka mau diterima di society-nya mereka. Kenapa banyak sekali anak-anak muda yang saat ini mengikuti gaya hidup yang tidak seharusnya diikutin? Why? Karena mereka mau merasa diterima oleh teman-temannya gitu loh. Kita mesti tahu bahwa ketika kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan, kamu juga diterima. Ketika kita sudah menerima pengampunan, kamu sudah diterima sama Tuhan. Kamu tidak butuh penerimaan dari dunia ini karena kamu sudah diterima sama Tuhan. Kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. And that's enough. Kalau kita masih terus hidup dengan gaya kehidupan lama kita, mungkin kelihatannya hidup akan baik-baik saja, tetapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sementara kita hidup bukan untuk menyenangkan hati orang lain, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup untuk menyenangkan hati orang lain, begini teman-teman. Setiap manusia punya tolak ukur kebahagiaan yang berbeda. Oke? Kalau aku mau mencoba untuk menyenangkan seseorang dengan takaran kebahagiaan dia, guanya yang akan nyakitin diri gue sendiri. Sadar gak sih kalau kita menyenangkan hati orang lain, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Kita sedang mengikuti standar mereka. Dan setiap orang standarnya itu akan terus naik. Dan kalau kita cuma mau ngikutin kebahagiaan satu orang saja, kita menghamba sama dia. Kesannya butuh banget approval gitu dari satu orang. Sementara kita didesain sama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada kebahagiaan dan ada sukacita yang cukup. Kalau kita menghamba kepada dunia, kita menjadi budak. Tetapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita adalah anak. And that's two different things. Kalau kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan, yang paling pertama harus kita lakukan adalah taruh di diri kita dan taruh di kepala kita bahwa kita adalah manusia baru. Oleh karena itu di Alkitab, kalau misalnya kita lihat di Kolose pasal 3, judulnya adalah manusia baru. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, judulnya adalah put on the new self. Kata-kata put on the new self ini adalah identitas yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadi respon dan tanggung jawab kita untuk mengenakannya di dalam keseharian kita.
Kalau kita mengenakan manusia yang baru, berarti ada manusia lama yang harus ditanggalkan dan ditinggalkan. And for some people, meninggalkan gaya hidup yang lama, it's quite tricky and it's quite hard. That's why kita nggak bisa jalan sendiri, teman-teman. Bersyukur kalau kita punya ibadah XYZ. Bersyukur kalau kita punya komunitas XYZ. Jangan pernah meninggalkan komunitas ibadah. Jangan pernah meninggalkan komsel. No, jangan. Kalau kita ada masalah, jangan lari dari komunitas, kita datang ke komunitas. Kalau kita sedang mengalami atau kita menghadapi suatu masalah dan kita lari dari masalah kita sebenarnya sedang mencari pelarian dengan cara yang kita pikir paling masuk akal, tetapi itu tidak benar. Itu yang Adam lakukan ketika dia melakukan dosa, dia lari daripada Tuhan. Sekarang kita sudah diselamatkan, kita memiliki privilege sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah. Kalau kita punya masalah, lari kepada Tuhan. Dan salah satu cara untuk menikmati hadirat Tuhan adalah melalui komunitas, melalui gereja. Gak apa-apa lah kak, kan gue doa setiap hari. Yang penting kan kehidupan pribadi. Salah satu tanda kita mengasihi dan mencintai Kristus adalah kita tidak pernah mau menghindarkan diri kita dari pertemuan ibadah. The Bible says so. It's not me. Langsung tenang semuanya. Memang kalau misalnya ada suatu kesalahan atau dosa yang diungkap tuh emang suka gitu lah. But here's the truth, here's the grace for we all. Kita sudah dimampukan untuk bisa menang melawan semua kelemahan kita. Yang kita perlu lakukan sebenarnya cuma satu, kita taat aja. Dan taat ini yang paling susah. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di sini ya, kayak misalnya ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan segala macam. Bahkan di sini dibilang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, bla bla bla. Ini adalah suatu hal yang sangat common, right? Di sekolah kita, di universitas kita, di pertemanan kita, ini suatu hal yang common. Bahkan sekarang, kalau misalnya kita menyapa teman kita dengan sebutan binatang-binatang yang terkenal sekali, itu suatu hal yang biasa aja. Oh no, I've been there. Gue ada di situ. Dan yang dekat sama gue tahu Kasem kalau bercanda tuh kayak apaan. Nika ketawa-ketawa karena dia kenal banget sama gue. Tahu seperti apa. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa merubah itu. Bukan berarti kita tidak bisa berhenti dari gaya hidup yang seperti itu. Kalau kita terus berpegang sama gaya hidup lama kita sedang hidup untuk diri sendiri. Dan sebagai tubuh Kristus, sebagai suatu kesatuan tubuh Kristus, kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Tuhan. Makanya tadi game di sini bagus banget. Kalau itu pengertian yang didapat dari game ini. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain gitu, maksudnya kita tidak berfokus kepada diri sendiri, right? Betul kan? Kita lihat orang lain juga, ya. And that's a very good thing. Karena di gereja pun sekarang kadang-kadang di gereja terlalu berpusat kepada diri sendiri. Namanya community. Community itu seharusnya tentang orang-orang di dalamnya, bukan satu orang saja di dalamnya. Saling sayang, kalau misalnya ada apa-apa tanya bukan kepo terus diceritain lagi, no. Tanya untuk kayak, what can I help you? What can I do to help you? Apa yang bisa aku kasih sama kamu? Teman kamu lagi kesulitan uang. Iya, kalau misalnya kalian ada berkat lebih, bantu. Aduh, gue lagi gak bisa makan, dikasih makan, masakin dia makan. Aduh, gue lagi putus nih, kenapa? Sini galau sama gue. Bukan kita dengar kabarnya terus kita ceritain ke kalian, lo tahu gak sih? Gitu. Gosip itu terbuka hanya dengan 4 kata. Lo tahu nggak sih 5? Itu pintu menuju cerita gosip yang sangat gitu. Dan gosip kan artinya makin digosok makin sip kan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita dengar gosip-gosip gitu yang mungkin ceritanya A, itu nyampe ke orang tuh bisa beda gitu. Dia putus nih gara-gara beda agama gitu. Itu kalau misalnya ceritanya panjang tuh, bisa bener gak sih dia putusnya gara-gara Thanos gitu? Jauh gitu bedanya, jauh banget. Satu gara-gara Thanos. Apa nih gitu? Kaget. Tapi itu yang terjadi. Karena gara keseringan gosip. Karena gosip tuh asik, men. Iya kan, gibah tuh asik. Gue suka gibah kok. Gue kalau misalnya dengar ada yang bisik-bisik gitu. Apa nih? Gitu. Apa nih? Kita suka dengar berita-berita seperti itu. Gak dipungkiri, men. Kenapa? Karena memang gini. Sadar gak sih kita, kalau kalian mau tahu ya, kalau kalian lagi kumpul sama teman-teman kalian, coba deh cross check apa yang paling sering kalian omongkan. Topiknya apa? Pasti orang. Karena ngomongin orang itu enak, men, seru, men. Tapi gak benar.
Gak apa-apa ngomongin orang, tapi you have to come up with a solution. Ya udah, kita mesti gimana sekarang? Kita bahas nih, oh ya dia gini nih, dia narkoba nih, di kemarin ketahuan nonton bokep nih, bla 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 bla. Oke, what can we do as a church to help them? Apa? Karena kalau misalnya kita tidak came up with something, kalau kita tidak datang dengan suatu kesimpulan untuk membantu dia di dalam kasih, nanti aku akan kembali ke sini, di dalam kasih, kita sama dengan orang-orang lain yang cuma puas dengan ngomongin orang. And that's not biblical, that's not the truth. Jadi di sini setidaknya kita tahu ada satu standar. Kalau kita mau ngomongin orang, make sure you come up with a solution. Make sure kamu punya hati untuk juga mau membantu dia. Kalau kamu cuma mau ngomongin terus ketawain di belakang, mending gak usah. If you don't have anything good to say, just be silent, just keep quiet. Shush. Langsung tenang semuanya. Kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau kita masih kerap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena berbeda. Teman-teman, kita tidak perlu membahagiakan orang lain. Yang harus kita senangkan adalah hati Tuhan, karena itu kita diciptakan untuk menyenangkan hati Bapa in the first place. Kita boleh ikut dan kita boleh berada di dalam satu pertemanan, tetapi ketika nilai pertemanan kita sudah sangat jauh dari firman Tuhan, pilihannya cuma dua. Kamu membawa perubahan atau kamu tinggalkan pertemanan itu. Kalau kamu tahu bahwa kamu sangat mudah untuk tergoda, keluar dari pertemanan itu. Tetapi kalau kamu yakin dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan dan dengan nilai kebenaran yang kuat di dalam diri kamu, yang sudah teruji waktu, tidak apa-apa untuk kamu berada di situ dan bawa perubahan. And that's church on a mission. Untuk membawa nilai kerajaan Tuhan ke dalam dunia ini, bukan sebaliknya. Kita diciptakan untuk mendominasi dunia ini. Sekarang kita hidup di dunia yang mendominasi kita. Dengan uang, dengan kekayaan, dengan exposure dan segala macam. Makanya orang mengejar itu semuanya. Makanya semua menjadi serakah, menjadi semua self-centered. Makanya sekarang buku-buku self-help lebih laku daripada buku-buku rohani. Makanya sekarang video-video motivasi tentang self-help lebih laku daripada mendengarkan firman Tuhan di YouTube. And that's irony. Aku tidak bilang bahwa tidak boleh mendengarkan self-help atau tidak membaca buku self-help, nggak apa-apa. Tetapi kita mesti tahu, kita harus kembali kepada esensinya, kembali kepada firman. Karena even though it makes sense, belum tentu itu adalah suatu kebenaran, right? Kebenaran datangnya hanya daripada firman Tuhan. Dan kita hidup untuk menghidupi hidup yang benar, bukan hidup yang baik. Dunia mengajarkan untuk melakukan apa yang baik. Alkitab mengajarkan untuk melakukan apa yang benar. Yang baik, itu belum tentu benar. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar, itu sudah pasti baik. Kalaupun tidak baik di mata dunia, itu baik di mata Tuhan. Makanya dari Kolose 3 ini, salah satu nilai yang diangkat adalah tentang mengampuni sesama, karena ini hal yang paling sulit. Kita tidak mau mengampuni orang, jujur aja kita nggak mau. Kalau misalnya ada yang salah sama kita, respon pertama kita bukan ngampunin dulu, ya oke, I forgive you, udahlah gitu. No, kita gibahin dulu, pasti nggak ngatain dulu. Oh iya, karena ngatain orang enak, men. Itu adalah bentuk saluran emosi kita yang secara diam-diam kita lakukan, dibecandain, dikatain, dikasih nickname gitu. Gue waktu prepare khotbah ini ya, gue tahu bahwa kayak wah gila, masih ada beberapa orang dalam kehidupan gue yang belum gue ampuni, malah gue pakai nickname. Ayat 7 dibilang, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8 bilang, tetapi sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, sekarang. Kita nggak tahu besok kita masih hidup apa nggak, teman-teman. Waktu tidak berpihak sama kita tidak tahu apa yang ada di depan sana. Kalau ada hal yang bisa kita lakukan, do it now. Kalau kita sudah mendengar kebenaran pada hari ini, respon yang paling pertama yang harus kita lakukan, do it now. Apa yang Alkitab katakan, do it now. Jangan tunggu besok, jangan salin zodiak lagi. Bangun relasi dengan satu sama lain. Di ayat 14 dibilang sini. Kolose pasal 3 ayat 14.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Lebih keras lagi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kasih di sini, itu adalah pengertian kasih yang benar. Bukan kasih atau mencintai diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri dengan kasih yang ada di sini itu two different things. Manusia terlalu mencintai dirinya sendiri sampai kita sudah tidak lagi bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya kalau kita melakukan salah, sama seperti yang saya tadi bilang, kita tidak langsung bertobat. Yang kita cari pembenaran dulu. Dan pembenaran bukan kebenaran. Salah satu buah dari kasih itu apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita mencintai diri sendiri, lihat deh, yang terjadi itu perceraian, yang terjadi itu apa? Perpisahan. Saya tidak sedang berbicara dalam konteks pernikahan ya, tetapi perceraian dari sesama tubuh Kristus yang saling terpecah dan terbelah. Dan itu sedih banget, men. Sedih banget gak sih kita kalau misalnya lihat ada komunitas atau ada gereja yang pecah gitu, aduh kayak, me personally gue sedih banget, men. Come on. As a body of Christ, we have to unite. Kalau misalnya kita terpecah-pecah, kita diketawain sama orang di luar sana, men. Gue setiap kali lihat anak-anak muda kayak gini ya, besar harapan gue untuk selalu kasih tahu bahwa, come on, let's do this for God. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, kita hidup untuk Tuhan. Dan aku akan tutup dengan ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena apa? Untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, teman-teman. Kita dipanggil bukan untuk bercerai-berai. Kita dipanggil itu bukan untuk menjadi orang-orang yang individualis dan hanya mementingkan diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berdampak buat negara, buat bangsa ini, buat keluarga kita. Bagaimana caranya? Hidupi kehidupan kita sebagai manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Jangan lagi menghamba kepada dunia ini, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi anak. Do what the Bible tells us to do. Tidak dengan norma-norma kehidupan. Ayo bangun relasi lebih sehat sama teman-teman kita. Kalau misalnya kita punya teman-teman yang kita lagi bermasalah, tanya. Kalau bisa datangin, oke, I think I have to talk to you, I'm so sorry dan segala macam. Jangan salahin, iya kah dia Aries sama gue Gemini gak cocok. Stop. Gak ada hubungannya. Investasikan waktu kita untuk sama-sama saling mengenal. Kalau habis gereja, jabat tangan, kenalan, catch up, ngobrolnya apa kabar dan segala macam. And that is church. Kalau misalnya kita setelah gereja, kita langsung nggak ngapa-ngapain, main handphone terus pulang, kita kehilangan esensi dari church itself. Ayo kita bikin suatu budaya di mana kalau misalnya kita lagi gereja, setelah ibadah handphone ditaruh dulu, minimal kita tahu ada 5 nama atau 6 nama. Kalau kita sudah tahu 5 atau 6 nama, ayo kita saling tanya kabar, apa kabar, ngobrol dan segala macam. Supaya kita semakin tahu, oh teman gue ternyata yang ini lagi ada masalah. Itu artinya tidak hidup untuk diri sendiri itu. Kita membagikan kehidupan kita untuk orang lain. Karena Tuhan sudah membagikan kehidupannya untuk orang lain. Kalau Tuhan mau mikirin diri sendiri, kita nggak selamat, kita mati rame-rame. Yesus adalah Tuhan, ketika dia berada di atas kayu salib, dia bisa turun langsung kok. Nggak pakai lama. Bisa, dia punya kekuatan dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi dia tidak melakukan itu, kenapa? Driven by His love. Dia mengasihi kita segitunya. Kalau kita sudah dikasihi, kenapa kita tidak mengasihi yang lain? Kenapa kita lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain? Mindset kita harus berubah. Kita ciptaan yang baru, kita manusia yang baru. Jangan lagi kita hidup dengan gaya kehidupan yang lama. Kalau kita mau hidup, jangan lihat dunia. Lihat Tuhan Yesus hidup bagaimana. Oke? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini adalah firman yang datang daripada Engkau Roh Kudus. Terima kasih untuk pengertian yang Kau berikan. Bapa, selidiki hati kami. Selidiki hati kami sampai bagian yang terdalam. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup untuk diri sendiri. Ampuni kami kalau pengertian kami akan hidup yang real itu salah Tuhan. Biar pada hari ini kami tahu bahwa identitas kami adalah manusia yang baru yang dimenangkan bersama dengan Engkau di atas kayu salib. Biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi biar kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami terima firman-Mu, kami mau tertanam di dalamnya.
We love you, we honor you, we praise you, and in your name we pray. Hallelujah. Amen.